Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, kelas S1 TT05D dengan materi Radio Network Planning 4G LTE dengan anggota pertama Yordana Fatkusuma, NIM 17101122. Saya Dara Dwi Rahmadani dengan NIM 17101132. Saya Islamianto Hutan Raharjo dengan NIM 17101142. Saya Hansa Nabila dengan NIM 17101143. Nama saya Muhammad Aulia Bayaki dengan NIM 17101148. Dan saya Salsabila Jeni Gunawan dengan NIM 17101159. Oke. Pertama, materi LTE Overview. Long Term Evolution atau LTE adalah generasi teknologi telekomunikasi seluler. Menurut standar, LTE memberikan kecepatan uplink hingga 50 megabit per detik dan kecepatan downlink hingga 100 Mbps. Tidak diragukan lagi, LTE akan membawa banyak manfaat bagi jaringan seluler. Perkembangan telekomunikasi menurut standar 3GPP terlihat pada gambar berikut. Pertama, WCDMA dengan kecepatan 384 kbps untuk downlink dan 128 kbps untuk uplink dengan 3GPP rilis 99/4 dan teknologi CDMA. Kemudian HSDPA atau HSUPA dengan kecepatan 14 Mbps untuk downlink dan 5,7 Mbps untuk uplink dengan 3GPP rilis 5/6 dan teknologi CDMA. Kemudian HSPA Plus dengan kecepatan 28 Mbps pada downlink dan 11 Mbps untuk uplink dengan 3GPP rilis 7/8 dan teknologi CDMA plus MIMO. Terakhir LTE dengan kecepatan 100 Mbps pada downlink dan 50 Mbps untuk uplink dengan 3GPP rilis 8 dan teknologi OFDMA, SCFDMA, dan MIMO. Next. Pada tabel berikut bisa dilihat perbandingan keempat teknologi ini. Pada downlink dan uplink, LTE memimpin dengan angka tertinggi yakni 100 Mbps untuk downlink dan 50 Mbps untuk uplink. Sedangkan pada latensi, WCDMA berada di angka 150 milisecond. Kemudian HSPA 100 milisecond, HSPA plus 50 milisecond, dan LTE sekitar 10 milisecond. Next. OFDMA. Teknologi LTE menggunakan OFDM based pada suatu air interface yang sepenuhnya baru, yang merupakan suatu langkah yang radikal dari 3GPP. Merupakan pendekatan evolusioner berdasarkan pada peningkatan advance dari WCDMA. Teknologi OFDM based dapat mencapai data rate yang tinggi dengan implementasi yang lebih sederhana, menyertakan biaya relatif lebih rendah dan efisiensi konsumsi energi pada perangkat kerasnya. Data rate jaringan WCDMA dibatasi pada lebar saluran 5 MHz. LTE menerobos batasan lebar saluran dengan mengembangkan bandwidth yang mencapai 20 MHz. Sedangkan nilai capaian antena pada bandwidth di bawah 10 MHz. HSPA dan LTE memiliki performa yang sama. LTE menghilangkan keterbatasan WCDMA dengan mengembangkan teknologi OFDM yang memisahkan kanal 20 MHz ke dalam beberapa narrow subkanal. Masing-masing narrow subkanal dapat mencapai kemampuan maksimumnya
dan sesudah itu subkanal mengkombinasikan untuk menghasilkan total data keluarannya. Next. Berikut layanan LTE. Bandwidth LTE adalah dari 1,4 MHz hingga 20 MHz. Operator jaringan dapat memilih bandwidth yang berbeda dan memberikan layanan yang berbeda berdasarkan spektrum. Itu juga merupakan tujuan desain dari LTE, yaitu untuk meningkatkan efisiensi spektrum pada jaringan, yang memungkinkan operator untuk menyediakan lebih banyak paket data pada suatu bandwidth. Sebagai contoh, kategori layanan suara yang sebelumnya menggunakan real-time audio pada LTE menggunakan VoIP. Kemudian pada browsing, akses yang sebelumnya akses ke layanan informasi online di mana pengguna membayar tarif jaringan standar. Saat ini terbatas untuk browsing WAP melalui jaringan GPRS dan 3G. Sedangkan pada LTE, browsing super cepat, mengupload konten ke sosial situs jaringan. Kemudian untuk game, sebelumnya game di-download dan online game, sedangkan pada LTE, permainan game online secara konsisten pada jaringan fix maupun mobile. Kemudian pada musik, sebelumnya full track download dan layanan radio analog, sedangkan pada LTE, download musik berkualitas tinggi. Next. Yang berikutnya LTE Link Budget. Link Budget adalah perhitungan dari semua gain dari pemancar dan terima setelah melalui redaman di berbagai media transmisi, hingga akhirnya diterima oleh receiver di dalam sebuah sistem telekomunikasi. Link budget akan memperhitungkan besarnya redaman dari sinyal, termasuk di dalamnya berbagai macam redaman propagasi yang dipancarkan selama proses propagasi berlangsung. Next. Di materi selanjutnya ada arsitektur jaringan. Arsitektur jaringan LTE sendiri terdiri dari 3 komponen utama, yaitu peralatan pengguna atau UE, terus Evolved UMTS Terrestrial Radio Access Network atau EULTRAN. Yang ketiga ada Evolved Packet Core atau EPC. EPC atau Evolved Packet Core berkomunikasi dengan paket jaringan data di dunia luar seperti internet, jaringan perusahaan swasta atau subsistem IP multimedia antarmuka antara bagian-bagian yang berbeda dari sistem dilambangkan dalam UU S1 dan SGI seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Next. Di mana arsitektur internal dari user equipment untuk LTE identik dengan yang digunakan untuk UMTS. Dan GSM yang sebenarnya adalah sebuah mobile equipment atau peralatan mobile. Peralatan mobile terdiri dari 3 modul penting di antara mobile termination yang menangani semua fungsi komunikasi. Mobile termination itu dibagi menjadi 3 lagi, yaitu terminal equipment yang mengakhiri aliran data dan Universal Integrated Circuit Card atau ICC atau dikenal juga sebagai kartu SIM untuk peralatan LTE. Ini menjalankan aplikasi yang dikenal sebagai Universal Subscriber Identity Module alias USIM. Sebuah USIM menyimpan data pengguna tertentu sama halnya dengan kartu SIM 3G. Kartu ini berisi informasi tentang nomor pengguna ponsel, identitas jaringan rumah, kunci keamanan, dan lain-lain. Next. EULTRAN atau akses jaringan. Arsitektur Evolved UMTS Terrestrial Radio Access Network atau EULTRAN telah diilustrasikan dalam gambar di bawah ini. EULTRAN menangani komunikasi radio antara ponsel dan Evolved Packet Core dan hanya memiliki satu komponen, BTS Evolved yang disebut eNode B. Setiap eNode B adalah BTS yang mengontrol ponsel dalam satu atau lebih sel. BTS yang berkomunikasi dengan ponsel dikenal sebagai eNode B yang melayaninya.
ponsel LTE berkomunikasi hanya dengan satu BTS dan satu sel pada satu waktu, dan berikut adalah dua fungsi utama yang didukung oleh eNodeB. eNodeB-N mengirim dan menerima transmisi radio untuk semua ponsel menggunakan analog dan fungsi pemrosesan digital dari antarmuka udara LTE. Yang kedua ada eNodeB, mengontrol operasi tingkat rendah dari semua ponselnya dengan mengirimkan sinyal pesan seperti perintah handover. Next. Next. Evolved Packet Core. Arsitektur Evolved Packet Core telah digambarkan di bawah ini. Ada beberapa komponen lagi yang belum ditampilkan dalam diagram untuk membuatnya tetap lebih sederhana. Komponen ini seperti sistem peringatan gempa bumi dan tsunami, Equipment Identity Register, dan Policy Control, serta Charging Rules Function. Next. Untuk pembagian antara Iltron dan EPC terdapat pada gambar diagram bawah ini. Next. Ya, selanjutnya adalah proses planning jaringan LTE. Perencanaan jaringan LTE merupakan salah satu cara untuk mengoptimalkan fungsi dari kemajuan telekomunikasi pada saat ini. Meskipun banyak penyedia layanan telekomunikasi yang telah menerapkan LTE sejak beberapa tahun terakhir, namun penerapan LTE tersebut belum menjangkau semua daerah yang ada di Indonesia. LTE merupakan teknologi akses radio standar yang diperkenalkan oleh 3GPP yang mendukung throughput dan latensi yang tinggi namun sangat rendah. LTE adalah evolusi dari GSM dan WCDMA yang dimulai pada tahun 2004 dikarenakan kebutuhan akan internet yang sangat cepat untuk mendukung layanan mobile broadband. Ini akan diperlukan untuk mendukung semua kegiatan atau aktivitas masyarakat. LTE dapat mendukung aplikasi yang terdiri dari suara, data, dan video termasuk IPTV. Next. Pada perancangan jaringan LTE terdapat beberapa langkah-langkah, diantaranya satu, menentukan area atau wilayah yang akan digunakan untuk perancangan jaringan LTE yang berfungsi untuk mempertimbangkan potensi dan kondisi lingkungan kawasan. Yang kedua, mengumpulkan data populasi untuk referensi perkiraan jumlah pengguna. Data demografis didasarkan pada survei badan investigasi milik pemerintah daerah. Kemudian memasuki tahap desain. Pada tahap desain terdapat dua metode, yaitu capacity planning dan coverage planning. Pada capacity planning dilakukan dengan tujuan untuk menentukan jumlah pelanggan yang valid di area jaringan LTE, kemudian menghitung jumlah bit yang disediakan dan menghitung ukuran dimensi sel. Pada coverage planning, langkah-langkah yang dilakukan adalah menentukan spesifikasi peralatan antara base station dan pengguna yang berfungsi untuk menghitung link budget. Pada saat menghitung link budget, parameter yang dicari adalah kehilangan jalur maksimum yang diizinkan atau MAPL sebagai batas kehilangan jalur maksimum dalam arah uplink maupun downlink. Langkah selanjutnya adalah menghitung path loss berdasarkan jumlah propagasi yang digunakan. Dalam perancangan, nilai path loss harus lebih kecil daripada MAPL. Jika nilai path loss telah selesai, maka langkah selanjutnya adalah menghitung nilai RSCP dan menentukan posisi eNodeB atau set. Next. Metode perancangan jaringan yang pertama adalah capacity planning. Dalam capacity planning, ada beberapa langkah yang harus dilakukan, yaitu menentukan jumlah pengguna dan kepadatan potensial pelanggan. Setelah mendapatkan data kependudukan, maka langkah yang selanjutnya adalah
melakukan estimasi banyaknya jumlah pengguna atau user. Jumlah pengguna dapat didasarkan pada dengan presentasi penduduk dan laju pertumbuhan penduduk tiap daerah planning jaringan LTE. Yang kedua adalah menganalisis kebutuhan overhead bit quantity atau OPQ. Setelah nilai kepadatan potensial pelanggan didapatkan, langkah selanjutnya yaitu menghitung nilai OPQ atau overhead bit quantity. OPQ sendiri diperlukan untuk merencanakan kebutuhan bit yang ditawarkan kepada pengguna atau pelanggan. Selain itu, OPQ juga digunakan dalam mencari nilai luas cangkupan sel. Dalam mencari nilai OPQ diperlukan beberapa parameter, yaitu duration cell, Bussy Hodgkin call time atau BHCA, penetration rate, dan bandwidth di setiap layanan yang ditawarkan kepada user. Yang ketiga adalah cell dimensioning. Cell dimensioning bertujuan untuk menentukan luas cangkupan sel, jumlah sel yang dibutuhkan dalam planning jaringan LTE, dan menghitung radius sel. Next. Yang kedua adalah metode coverage planning. Dalam coverage planning ada beberapa tahapan, yaitu satu, link budget. Perhitungan link budget merupakan perhitungan terhadap seluruh parameter dalam transmisi sinyal mulai dari TX sampai RX. Untuk mendapatkan nilai estimasi gain dan loss mulai dari TX dan RX diperlukan perhitungan nilai maksimum allowed path loss atau MAPL, baik itu pada arah downlink maupun uplink. Yang kedua adalah propagasi gelombang radio. Dan yang terakhir adalah parameter sel. Setelah terakhir dalam perancangan yaitu menentukan lokasi peletakan anode B atau site. Dalam menentukan lokasi penempatan anode B, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Antara lain itu lokasi peletakan site atau anode B tidak boleh terlalu dekat dengan rumah warga atau masyarakat. Lokasi peletakan harus bisa mengcover pelanggan dalam jumlah besar dan diutamakan pada daerah-daerah yang tidak tercakup dalam rancangan sebelumnya. Next. Ya, selanjutnya yaitu materi PCI. Pengertian PCI. PCI atau Physical Cell Identity merupakan cara untuk mengidentifikasi pada fisik sel di dalam jaringan LTE. Setiap sel melakukan broadcast penandaan identifikasi berupa PCI yang digunakan oleh perangkat untuk mengidentifikasi sel yang melibatkan frekuensi dan waktu dalam prosedur handover. Next. Untuk dapat mengakses jaringan, diperlukan Physical Cell Identity atau PCI yang digunakan oleh UETRAN untuk identifikasi sel dengan sinkronisasi waktu dan frekuensi. Untuk prinsip kerja dari PCI hampir sama dengan scrambling kode atau SC yang digunakan untuk membedakan dan memberi identitas sel dalam sistem WCDMA. PCI sendiri memiliki 504 kode dengan pembagiannya terdapat 168 grup pada 3 identitas sel. 3 identitas sel dalam satu grup biasanya disebut sel sektor yang dikontrol dalam anode B yang sama. Dengan pengalokasian PCI berkaitan erat dengan Neighbor Cell Relation atau NCR, list yang otomatis dapat diperbarui. Salah satunya dengan melihat laporan pengukuran handover yang terjadi. PCI harus unik untuk mengidentifikasi sel tetangga dalam hal melayani trafik anode B. Jarak penggunaan kembali kode tersebut harus cukup besar sehingga UETRAN tidak dapat menghitung dan memberi laporan kepada dua sel dengan PCI yang sama. Tujuannya untuk mengetahui sinyal referensi untuk downlink dan uplink. Next. Agar proses handover berjalan dengan sukses, maka alokasi PCI dalam jaringan LTE harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. Yang pertama adalah collision free, di mana berarti kode PCI harus unik dalam suatu area di mana suatu sel tersebut dicakup.
Kondisi ini terjadi jika terdapat dua sel tetangga yang tidak memiliki kode PCI yang sama. Bisa dilihat pada gambar, ada dua kondisi di mana collision free dan non-collision free. Pada kondisi collision free terdapat dua buah sel dengan nilai kode PCI yang berbeda. Berarti ini termasuk dalam kategori pengalokasian PCI. Sedangkan untuk gambar di sebelahnya, dalam dua sel yang berdekatan terdapat kode PCI yang sama, yaitu masing-masing kode PCI-nya adalah 6. Berarti ini disebut non-collision free atau tidak termasuk dalam alokasi PCI dalam jaringan LTE. Kemudian yang kedua adalah confusion free, berarti sebuah sel tidak diperbolehkan memiliki sel tetangga dengan PCI sama yang berdekatan. Namun, kondisi ini terjadi jika tidak ada satupun sel-sel yang memiliki dua sel tetangga dengan PCI yang berdekatan. Jika dilihat pada gambar, ada dua kondisi juga, di mana yang pertama adalah confusion free PCI assignment dan yang di sebelahnya adalah non-confusion free PCI assignment. Untuk kondisi confusion free, terdapat lebih dari dua sel atau pada gambar terdapat 3 sel, namun masing-masing kode PCI dari tiap sel tersebut berbeda, di mana ada yang bernilai 3, 9, dan 6. Berarti dalam kondisi ini, sel-sel tersebut masuk dalam alokasi PCI atau bisa disebut dengan confusion free. Untuk gambar yang di sebelahnya terdapat 3 sel yang berdekatan atau lebih dari 2 sel yang berdekatan, namun 2 di antaranya memiliki kode PCI yang sama, yaitu bernilai 6. Maka kondisi ini dikatakan non-confusion free atau tidak masuk dalam alokasi PCI dalam jaringan LTE. Next, PCI planning. Pada gambar terdapat alokasi wilayah dalam perencanaan jaringan untuk dilakukan PCI. Alokasi PCI ini dibagi menjadi 168 grup PCI. Untuk meminimalkan pergeseran kode frekuensi, maka dilakukan PCI mode 3 untuk pemberian kode alokasi PCI. Untuk identifikasi PCI digunakan area pada gambar yang menunjukkan poligon pada daerah operasional Magelang. Poligon yang digunakan berjumlah 11 site yang terdiri dari 4 planning site yang ditandai dengan warna kuning dan 7 neighbor site yang bukan warna kuning. Perhitungan ini merupakan skenario perencanaan PCI untuk site baru yang kemudian disimulasikan dengan perangkat perencanaan jaringan UNet. Next. Terdapat 3 gambar, di mana gambar yang pertama adalah site A node B tanpa menggunakan PCI, kemudian gambar kedua adalah site A node B 14 tanpa menggunakan PCI, dan gambar ketiga adalah site A node B dengan menggunakan PCI. Oke, untuk gambar yang pertama terdapat site di mana ada 15 A node B di dalam site tersebut dengan frekuensi 4G LTE pada band 3 frekuensi 1800 MHz. Pada simulasi kondisi tanpa menggunakan metode PCI terlihat bahwa kode untuk setiap sel A node B masih belum unik atau semua A node B-nya bernilai 0. Hal ini bisa menyebabkan terjadinya interferensi. Kemudian untuk gambar kedua, dapat dilihat bahwa setiap satu A node B telah memiliki kode PCI yang berbeda. Bisa dilihat sebagai contohnya untuk A node B site 14 terdiri dari 3 sel yang masing-masingnya memiliki kode PCI yang berbeda, yaitu 57, 58, dan 59. Kemudian untuk gambar yang ketiga adalah hasil simulasi untuk keseluruhan A node B yang menggunakan metode PCI. Jadi untuk gambar ketiga semua site A node B telah menggunakan PCI. Next. Kemudian terdapat tabel kode SSS PCI polygon. PCI bernilai dari 0 hingga 503 atau jika dijumlahkan berjumlah 504 PCI yang dapat didefinisikan pada tiap sel dalam network. SSS ini terdiri atas 168 grup atau 0 atau rentang nilai dari 0 sampai 167 dan PSS atau Primary Synchronization Signal yang berisi range dari 0 sampai 2. Next. Selanjutnya adalah coverage planning. Coverage planning merupakan suatu perencanaan dalam membangun jaringan di suatu wilayah tertentu yang objeknya berupa luas wilayah yang akan di-cover di daerah tertentu.
Coverage planning juga bertujuan untuk menentukan jumlah site yang sesuai dengan luas wilayahnya, yang nantinya suatu wilayah akan digolongkan menjadi daerah rural, suburban, urban, maupun dense urban, di mana daerah dense urban merupakan daerah perkotaan yang besar atau metropolitan, daerah urban merupakan daerah perkotaan yang kecil dan sedang, daerah suburban merupakan gabungan antara daerah pemukiman penduduk dengan sejumlah kecil industri, dan daerah rural merupakan daerah terbuka dengan populasi penduduk yang masih kecil. Next. Yang bisa dilihat seperti yang ada pada flowchart di gambar, coverage planning dilakukan dengan menghitung area di mana sinyal dapat diterima oleh UI atau receiver. Hal ini menunjukkan maksimum area yang dapat dicakup oleh inode B. Perencanaan coverage planning termasuk pengukuran radio frekuensi, link budget, dan juga perhitungan model propagasi yang akan digunakan. Next. Yang pertama, tahap pertama adalah pengukuran radio frekuensi. Pengukuran radio frekuensi pada LTE berdasarkan parameter EIRP, SINR, dan RSRP, serta MAPL. Di sini terdapat dua tabel, yaitu tabel standar kualitas SINR dan juga tabel standar kualitas RSRP. Pada standar kualitas SINR, rentang nilai 16 dB sampai 30 dB dapat dikategorikan baik. Sementara untuk rentang 1 dB sampai 15 dB dapat dikategorikan normal. Dan untuk rentang nilai -10 dB sampai 0 dB dapat dikategorikan buruk. Dan untuk tabel standar kualitas RSRP, rentang nilai -70 dB sampai -90 dB dapat dikategorikan baik, rentang -91 dB sampai 110 dB dapat dikategorikan normal, dan rentang nilai -110 dB sampai -130 dB dapat dikategorikan buruk. Next. Langkah selanjutnya adalah parameter link budget atau perhitungan link budget. Link budget adalah perhitungan dari semua gain pemancar dan penerima setelah melalui redaman di berbagai media transmisi, hingga akhirnya diterima oleh receiver dalam sebuah sistem telekomunikasi. Perhitungan link budget juga digunakan untuk mengetahui estimasi nilai maksimum dari pelemahan sinyal yang diperbolehkan antara UI dengan inode B. Nilai pelemahan ini sering disebut dengan Maximum Allowable Path Loss atau MAPL. Di sini terdapat tabel-tabel, yaitu ada tabel general parameter link budget, dan ada transmitter link budget inode B, serta receiver link budget inode B. Next. Langkah selanjutnya adalah perhitungan model propagasi. Untuk mendapatkan nilai radius pancaran suatu antena inode B yang direncanakan, diperlukan perhitungan model propagasi yang digunakan dengan menyesuaikan frekuensi kerja inode B dan bentuk area inode B. Pemilihan model propagasi didasarkan pada tipe daerah, ketinggian antena, frekuensi yang digunakan, dan pada perhitungan ini digunakan model propagasi COS 231 Hatta. Standar persamaan untuk perhitungan model propagasi ini dapat diketahui dengan menggunakan persamaan berikut ini. LP sama dengan 46,3 ditambah 33,9 kali log FC dikurang 13,82 kali log HB dikurang AHM plus CM ditambah 44,9 dikurang 6,55 kali log HB dikali log D, di mana hasilnya LP adalah 154,74 dB. Nilai LP sama dengan nilai MAPL. Dan untuk mendapatkan nilai log D juga menggunakan persamaan rumus sebelumnya, yang nantinya akan menghasilkan log D sama dengan 0,86.
Selanjutnya adalah perhitungan cell dimensioning berdasarkan coverage. Sebelum melakukan perhitungan luas cakupan sel dan mencari jumlah inode B, terlebih dahulu kita harus memperhitungkan hal-hal seperti radius cakupan dari suatu sel. Nilai radius berdasarkan coverage dapat diketahui dengan menggunakan persamaan pada berikut ini. D sama dengan 10 log D, 10 pangkat log D, di mana hasil D adalah 7,2 km persegi. Setelah mendapatkan radius antara inode B ke suatu UI, langkah selanjutnya adalah luas area cakupan sel untuk 3 sektor yang dapat diketahui dengan menggunakan persamaan berikut ini, di mana L sama dengan 1,95 kali 2,6 dikali D kuadrat, yang hasilnya L sama dengan 262,8 kilo persegi. Jumlah inode B pada perencanaan cakupan area didapatkan berdasarkan dari hasil bagi antara luas daerah perencanaan dengan luas cakupan suatu sel dengan persamaan berikut ini, yang menghasilkan jumlah sel sama dengan 0,01 site yang dibulatkan menjadi 1 site. Next. Hasil perhitungan pada coverage planning selanjutnya dijadikan sebagai parameter kualitas kehandalan inode B dalam melakukan coverage. Yang pertama, pada parameter EIRP, hasil nilainya pada perhitungan ini yaitu 61 dB untuk arah downlink dan 23 dB untuk arah uplink. Hasil nilai EIRP tersebut berbeda, sebab pada arah downlink lebih besar nilainya dibandingkan dengan arah uplink karena dipengaruhi oleh distribusi antena, kabel feeder, maupun splitter. Untuk parameter kedua yaitu SINR, berdasarkan standar kualitasnya dapat dikatakan bahwa SINR perencanaan perhitungan ini berkategori normal, yaitu dalam rentang 1 dB sampai 15 dB. Kemudian parameter yang ketiga yaitu MAPL atau pet loss, nilainya lebih kecil atau sama dengan MAPL-nya, maka perancangan link budget telah memenuhi syarat perhitungan. Pada perencanaan ini, nilai MAPL downlink dan MAPL uplink tidak terlalu jauh berbedanya, karena perencanaan sel diusahakan seimbang antara daya yang dipancarkan untuk downlink atau dari anode B ke UI dan juga uplink atau dari UI ke anode B agar interferensi yang terjadi dapat diminimalisir. Dan untuk parameter RSRP, RSRP merupakan parameter yang digunakan dalam proses handover pada jaringan LTE. Berdasarkan standar kualitas SRRP, dapat dikatakan bahwa SRRP perencanaan ini berkategori normal, yaitu dalam rentang min 90 dB sampai min 110 dB. Next. Selanjutnya, untuk software yang bisa digunakan, salah satunya adalah ATOL. ATOL merupakan software radio planning yang menyediakan beberapa fitur yang komprehensif dan terpadu sehingga memungkinkan user untuk membuat suatu proyek perencanaan microwave ataupun perencanaan radio dalam satu aplikasi. Proses RF planning menggunakan ATOL. Yang pertama, membuat sebuah proyek simulasi. Kedua, memasukkan map set sistem koordinat. Yang ketiga, memasukkan parameter site. Untuk set yang sudah ada, langsung copy dan paste parameter-parameternya saja. Untuk set yang baru, parameter yang digunakan adalah parameter default atau bawaan dari ATOL-nya. Namun masih ada konfigurasi lanjutan. Yang keempat adalah memasukkan atau import antena inode B dan terminal. Yang kelima, mengatur parameter network, mengatur pita frekuensi atau frekuensi bandnya. Yang keenam, mengatur tabel transmitter. Yang ketujuh, mengatur parameter dari perangkat inode B, yaitu mengatur peralatan feeder, mengatur peralatan inode B, mengatur peralatan pengguna. Yang kedelapan, mengatur parameter global transmitter. Yang kesembilan, mengatur parameter cluster classes.
Yang ke-10 adalah mengatur parameter dari beberapa model propagasi, dan yang terakhir, mengatur parameter untuk prediksi. Salah satu contoh hasil RF planning for JLTI menggunakan ALTOR adalah seperti gambar di bawah ini. Hasil RF planning akan menganalisa coverage berdasarkan transmitter dan berdasarkan level sinyal. Selain itu juga hasil planning ditampilkan pada Google Earth. Sekian presentasi dari kelompok 5 dengan materi Radio Network Planning for JLTI. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.